Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita semua tetap senantiasa sehat-sehat walafiat di tengah-tengah pandemi, dan mudah-mudahan ini adalah ujung pandemi. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah bisa turut bersama-sama kita bergabung di Tatap Maya. Kali ini ada Kakanda M. Salemude di Hartford di Connecticut, USA, dan kita memasuki 5 Februari 2022, salah satu tanggal di mana tanggal yang menurut saya tanggal keramat, karena pada saat inilah 75 tahun yang lalu HMI didirikan, dan kemudian 75 tahun sekarang ini menyertai Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, DPP Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia menggagas kegiatan ini dalam rangka mensyukuri kelahiran HMI. Kadang-kadang ada yang menyebutnya disnatalis, kadang-kadang ada yang menyebutnya milad. Namun kemudian kita perlu menapakkan diri untuk 25 tahun yang akan datang, di mana HMI tentu akan berhadapan dengan generasi emas. Namun kalau kita tidak menyatukan langkah, tidak menyatukan metode dalam rangka mensyukuri 75 tahun HMI, jangan-jangan 25 tahun yang akan datang boleh jadi bukan generasi emas yang kita dapatkan, tetapi justru yang muncul adalah generasi cemas. Oleh karena itu kita mengantisipasi ini, dan topik yang kita pilih untuk kita diskusi hari ini adalah sejarah dan arah baru masa depan HMI. Saya telah mengundang Ketua Umum DPP DC, namun boleh jadi beliau belum berkesempatan hadir. Kalaulah tidak, nanti ada rekan-rekan yang lain yang boleh memberikan kata penutup, namun tanpa mengurangi kesempatan diskusi kita hari ini, maka mari sama-sama kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan dengan ucapan terima kasih kepada Kakanda M. Salemude untuk memaparkan pandangan-pandangannya, dan tidak saja itu, beliau telah mengkoordinir penerbitan 2 buku terkait dengan HMI dan KAHMI. Tentu ini kita mohonkan juga beliau sharing terkait dengan ini, dan paling tidak bahwa selalu saja di HMI dan dimanapun kita perlu ada kelompok kecil intelektual atau kelompok kecil akademisi yang senantiasa melihat dari sudut pandang akademik. Yang kedua adalah Hartford Seminary, yang dulunya nama lamanya sekarang adalah Hartford International University for Peace. Itu kemudian menjadi salah satu disertasi paling awal sekali ketika Victor Tanja menyelesaikan PhD-nya, dan kemudian memberikan hipotesa bahwa salah satu peran serta HMI adalah peran serta di mana mereka menjadi kelompok pembaru pemikiran Islam Indonesia. Sekali lagi dengan ucapan terima kasih, kami persilakan Kakanda M. Salemude. Disilakan, Kanda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Pagi ini waktu katakanlah waktu bagian timur, karena negara tempat tinggal saya itu masuk masuk wilayah atau kelompok bagian timur di Amerika, di daratan Amerika. Jadi dari 50 negara itu, negara bagian saya itu masuk di dekat dengan New York, dekat dengan Massachusetts, tempatnya Harvard, dekat dengan DC. Kira-kira 3 tempat itu yang sering teman-teman kalau di Indonesia itu agak sering dengar itu, itu tadi New York. Ya, New York itu adalah orang bilang kota pusat peredaran perekonomian Amerika, pusat mode dan sebagainya. Dan kalau pusat pendidikan,
Universitas yang termasuk paling tua di Amerika itu adalah di Harvard, Boston, ibu kotanya Boston. Bergeser lagi ke arah timur, itu adalah sekarang istilahnya ibu kota negara Amerika, namanya Washington DC. Biasa orang menyebut juga, tinggal bilang mau kemana, mau ke DC. Washington DC itu yang tempatnya gedung putih dengan gedung Capitol atau gedung parlemen. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian, kita berbeda. Jakarta berbeda 12 jam. Jakarta dugaan saya lebih mungkin 13 jam. Jadi kalau di sini sekarang katakanlah di sini jam 7 pagi, di anu itu di Makassar 7 pagi. Oke, kita mulai saja. Saya ini kan menurut saja ini permintaannya Pak Dr. Ismail Weka ini, setiap ada permintaannya saya tidak pernah tolak, dan sharing ilmu itulah mungkin yang sangat mudah kita lakukan karena kita tidak perlu biaya terlalu banyak. Kita kalau sharing materi selain buku seperti saya mungkin masih belum sering, tapi kalau sharing buku, orang minta buku, dari dulu saya, apalagi saya pernah di Mizan, dulu kalau ada tamu saya itu saya sharing buku, saya kasih gratis orang buku kalau orang habis ketemu saya di kantor di Mizan dulu. Nah, begitupun sekarang, kalau orang mau minta sharing, ini ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada teman-teman dari dari Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan namanya IKAMI, ada beberapa ada dari saya tidak tahu apa dia sudah berubah jadi IAIN atau masih sudah UIN Jambi, minta juga saya sudah UIN, Kak. Itu alumni Temple University dulu rektornya. Ya, di UIN UIN Jambi juga minta untuk bicara mungkin minggu depan. Begitupun Muhammadiyah Bekasi. Saya sekali lagi terutama sharing tentang pengalaman belajar. Kalau misalnya kata Pak Komarudin Hidayat bahwa teman-teman itu kembali ke Indonesia itu lebih banyak sharing itu self experience atau pengalaman pribadi, tetapi selama di Amerika misalnya, tapi saya memang mengkaji, melihat dari American Religious Studies. Jadi saya memang lebih banyak mengambil kelas itu tentang studi keagamaan di Amerika. Malah kalau singkan seperti tadi Pak Ismail sebut, saya nanti kalau wisuda bulan 5 ini master di saya sudah mendaftar PhD. Kalau nanti Februari insya Allah saya diterima, berarti saya rencana mengambil penelitian itu di sekitar New York, itu mau melihat diaspora Muslim Indonesia. Jadi bagaimana melihat diaspora Muslim Indonesia ketika dia bertemu dengan dua hal yang berbeda, dua agama berbeda, Islam dengan Kristen. Orang-orang Indonesia yang datang di sini tentu saya mau teliti orang-orang Islamnya, dia akan bertemu dengan namanya agama Kristen, karena di sini agama Kristen seperti di Indonesia mayoritas. Dan pada saat yang sama dia akan ketemu dua budaya yang berbeda, budaya Timur, budaya Indonesia, budaya Nusantara dengan budaya sekuler atau budaya orang bilang dengan segala plus negatifnya adalah budaya budaya liberal. Nah, saya kira itu pengantar teman-teman sekalian. Nah, saya ini diminta oleh Pak Ismail 2 kali bicara. Hari ini berbicara tentang HMI, besok disuruh berbicara lagi tentang how to get our dream atau pursuing, mengejar cita-cita ke Amerika. Nah, tapi oke, kita tunggu biar satu-satu.
Nah, berbicara tentang sejarah HMI, teman-teman sekalian, saya kira kita semua sebagian besar sudah memahami bagaimana HMI hari ini, ya. Kalaupun kita berbeda umur, saya dulu pernah ketua komisariat Usuluddin. Saya dulu di kader di cabang Botolempangan itu, saya ikut di Fakultas Hukum Unhas. Saya dibawa oleh Pak Andi Faisal Jolong. Saya selalu susah melupakan kebaikannya Pak Andi Faisal Jolong, karena beliaulah yang membawa saya dari IAIN untuk mengenal katakanlah himpunan mahasiswa Islam. Oke, sejarah dan arah baru masa depan. Saya kira kita bisa pindah ke halaman 2, Pak Ismail. Nah, ini kita langsung masuk ke halaman ini. Tentu kita lihat dari konteks nasionalnya bahwa pendirian organisasi Islam itu hampir bersamaan 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu muncullah yang namanya malah ada bersamaan tahun lebih ya beberapa bulan setelah 2 bulan setelah proklamasi lahirlah pertama itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPI. Sekarang ini ada di Menteng Raya 58. Ada juga pelajar Islam Indonesia juga sekarang di Menteng Raya. Dan tentu ada yang namanya kita kenal Himpunan Mahasiswa Islam. Itu dideklarasikan 5 Februari oleh almarhum Lapram Pane. Beliau alhamdulillah sudah pahlawan nasional dan saya termasuk terlibat dari dalam usaha untuk mencalonkan beliau. Dokumen-dokumennya itu sebagian besar saya ikut membawa ke kantor Kementerian Sosial. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Walaupun saya kira beliau itu ketika mendirikan HMI itu tidak pernah membayangkan dirinya akan dikasih pahlawan nasional. Tetapi saya kira kita sepakat bahwa orang-orang yang berbuat baik hari ini insya Allah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu atau berapa puluh tahun ke depan itu akan kita dihargai kebaikan atau legasi kebaikan kita. Ya, saya kira itu ada PI dari mewakili pelajar Islam Indonesia. Saya juga pernah aktif di PI di Jalan Botolempang, di Jalan Gunung Lompok Batan Makassar. Saya puluhan tahun aktif di PI. Saya masih SMA, sudah kelas 2 SMA itu kebetulan saya sudah SMA di Makassar. Kelas 2 SMA itu saya sudah ikut training, basic trainingnya PII. Nah, setelah masuk Alauddin, saya dibawa Andi Faisal Jolong, masuk ke Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah itu, ya saya sekarang ini masuk juga pengurus kami. Nah, saya kira ini halaman berikutnya, Pak Ismail. Nah, ini tentu kita lihat konteks Makassar. Ini banyak kisah menarik dan ini ada bukunya lagi kita finishing. Karena saya sebelum ke Amerika itu ada 2, Pak JK itu berkenan menerima saya dengan beberapa teman untuk persoalan buku ini. Beliau itu minta judulnya pertama itu adalah Romantika Alumni HMI Makassar. Saya kira Pak Ismail juga menyumbang satu tulisan. Itu adalah suka duka teman-teman aktivis HMI dari zaman pertama. HMI itu bayangin aja, berarti istilahnya tahun 62. Sebagian teman-teman tentu mungkin belum lahir. Belum lahir di yang kita ini ada 16 orang.
sampai sampai beberapa tahun terakhir ini. Pak JK, saya kira kita tahu benar bahwa salah satu tokoh HMI yang memiliki peran besar sampai sampai hari ini saya kira. Nah, saya pernah diterima oleh beliau, buku ini minta di judulnya pertama diganti, covernya juga diganti, karena dia bilang covernya ini jangan terkesan HMI itu punya gaya demo, berarti nanti dianggap HMI itu memang suka demo. Jadi judul kita ganti menjadi Pergolakan Pemikiran HMI Makassar, cover kita ganti. Nah, mudah-mudahanlah segera terbit, nanti kita bedah lagi bersama teman-teman. Terus, nah pada saat itu beliau bercerita tentang HMI di Makassar itu, beliau bilang sejak kepengurusan pertama itu namanya Pak Syarif Saleh ketua, setelah itu Dr. Ridwan Ahmad tetapi tidak aktif, diambil alih oleh caretaker namanya Rapiuddin Hamarun. Beliau juga saya sudah ketemu dan beliau salah satu tangan kanannya Pak JK sampai hari ini, terutama di Pelamar Merah Indonesia. Nah, begitupun Pak JK dia bilang pertamanya beliau itu adalah sekretaris cabang HMI Makassar. Setelah Pak Rapiuddin, Pak JK yang terpilih jadi ketua cabang. Dan menurut pengakuannya Pak JK, periode-periode awal itu dan tentu dimaklumi itu semuanya aklamasi. Tidak seperti sekarang kita penuh dinamika, terutama menjelang dan pada saat Mubes. Nah, saya kira ini ada konteks Makassar ini ada beberapa orang yang sangat yang dicatat oleh sejarah dan itu ada di buku ini di Pergolakan Pemikiran HMI Makassar. Itu tadi ada Syarif Saleh, sampai Pak JK, ada Pak Saleh Ridwan Matayang, saya masih dapat beliau ini, ada Mustamin Daimatutu, saya tidak pernah saya ketemu, Hijaz Yunus juga tidak pernah saya ketemu, Arifin Sahid juga tidak pernah. Nah, Amiruddin Alia ini saya kira ada iparnya Pak JK, dia menikah dengan adiknya Pak JK. Pak Nasir Said ini saya kira mantan rektor UNAS atau enggak, tapi yang jelas saya sudah pernah ketemu. Nah, Andi Zainal Abidin Farid mungkin saya tidak pernah ketemu, Khalil Rahman Saad tidak, Nur Namri Nur mungkin biasa, Pak Anwar Arifin kita tahu semua sangat akrab. Malah berapa hari yang lalu itu Profesor Anwar Arifin mengirimkan saya fotonya, dia mendapat penghargaan dari kami karena telah menulis lebih 60 judul buku. Ya, Dr. Samsu, Akipata, terus Andi Pasindringi, Andi Rashid Banso. Nah, ini biasa saya telepon-teleponan beliau. Sudirman Sultan, Asikin Pataduri, ada Ibnu Muzir, mantan sekjennya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ada Andi Pangeran Munta, saya kira penggagasnya buku ini, Romantika Alumni Makassar ini sebetulnya digagas oleh Andi Pangeran Munta dengan Pak Samsul Munir, ini iparnya Pak JK, lagonya Pak Mansur Ramli, Yasin Nardi, kalau tidak salah karena COVID itu tahun lalu atau 2 tahun lalu beliau meninggalkan kita. Nah, saya kira juga beliau masih ada, Pak Aziz Kahar Musakar. Saya kira kita lanjut berikutnya, Pak Ismail. Nah, sekarang kita pindah kepada tag lain dan tujuan kita, bahwa kita sudah sering membaca, kalaupun malam mungkin sebagian kita menghafal luar kepala, Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, dan yang bernapaskan Islam dan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira itu tujuannya HMI. Dan begitupun kalau kita sadar bahwa kita ini adalah insan cita, insan akademis, terpelajar. Nah, idealnya itu kita harus banyak membaca. Kalau anak HMI mengaku anak HMI tidak rajin membaca, tidak rajin menulis, dan tidak rajin bicara tentang isu-isu sosial, ya tentu dipertanyakan napas ke-HMI-nya. Nah, terus kita ingin ini terus lahir, kita tampil berkelanjutan. Nah, ini saya kira
tagline di bawah ini bahwa kita ingin ini terus lahir, tampil, berkelanjutan generasi kader terbaik tentu di antara kita untuk kemajuan bangsa, negara, dan umat Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa masalah kita? Kalau ada, kita diskusikan. Kalau tidak ada, ya udah kita tutup diskusi kita hari ini. Oke, terakhir, halaman terakhir, Pak Ismail. Nah, ini ada 2 buku, teman-teman sekalian. Romantika ini kita akan ganti nanti Pergolakan Pemikiran HMI Makassar. Nah, ketika saya masih di Indonesia, sebelum saya meninggalkan Indonesia itu, saya meninggalkan 6 bulan yang lalu, tepatnya 31 Juli, saya tinggalkan, saya bawa istri, saya bawa anak. Nah, ini saya sempat mengedit 1 buku yang namanya Merawat Keislaman dan Keindonesiaan. Itu adalah hasil webinar, kebetulan saya moderator pada saat itu. Terus terakhir, ya saya kira sudah selesai Pak Ismail. Ini hanya saya hanya menunjukkan foto ini. Saya suka warna ini, jaket yang saya pakai ini adalah jaket warna hijau hitam, warna HMI. Dan tentu sekali lagi, mari kita bicara-bicara sebentar sebelum teman-teman istirahat di Makassar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita tanya jawab, dan kalau tidak sekali lagi tentu kita teman-teman mau istirahat dan kita lanjut lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda M. Salimuda telah mengawali diskusi kita pada malam hari ini waktu Makassar dan pagi hari waktu Connecticut. Nanti sebelum kita tutup, saya akan memohon kesediaan saudara kita Muhammad Ilham Jufri atau Ilham Jufri di Maluku Utara di Ternate. Beliau saja kita ucapkan selamat, baru saja dilantik menjadi Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Majelis Sinergi Kalam, dan beliau juga Wakil Direktur di salah satu akademi ilmu komputer di Ternate yang akan bertransformasi menjadi Institut Teknologi Gamalama. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silakan ketikkan pertanyaan, boleh juga nanti di chat langsung atau boleh raise hand. Tapi sebelum itu saya ingin mendapatkan informasi dari Kak Saleh, seperti apa suasana akademik Kak Saleh di Harvard sana, sehingga kemudian Victor Tanja justru kemudian dapat melahirkan salah satu disertasi yang awal sekali terkait dengan HMI, yang kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa HMI merupakan salah satu gerbong awal pergolakan pemikiran Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disertasi yang terakhir tentu ada yang lain, tetapi saya mengingat bahwa Purnomo di University New South Wales di Australia kemudian mengemukakan disertasinya dan sampai pada kesimpulan bahwa HMI adalah contoh terbaik sekaligus contoh terburuk dari politik identitas di Indonesia. Namun demikian tentu namanya juga produk keilmuan, maka tentu ada plus minusnya, ada pro dan kontranya. Mungkin Kak Saleh boleh memberikan tanggapan sedikit terkait dengan Victor Tanja ini. Silakan Kak Saleh. Oke, terima kasih Pak Ismail. Saya tentang Victor Tanja belum sempat mengkaji lebih jauh bahwa apakah betul tahun berapa dia belajar di tempat saya. Kampus saya itu pas di belakang rumah, tetapi bahwa bukunya itu saya waktu masih Indonesia itu sempat saya baca sebagian. Terus yang pasti ditanya tadi bahwa bagaimana suasana akademik di sini itu sangat sebilang, saya sangat menikmati, sangat kondusif. Dan kalau di teman-teman mempertanyakan seperti apa jarak tempat saya misalnya dengan kampus, saya keluar dapur itu tidak kurang dari 200 meter, itu 2 menit, 3 menit saya sudah masuk kampus. Dan
Yang kedua bahwa di sini sangat sebetulnya besok malam kita bisa bahas lebih detail lagi tentang seperti apa suasana belajarnya orang di sini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa bergabung besok malam. Terus ya yang pasti bahwa saya tidak kaget kalau misalnya Victor Tanja mengkaji HMI. Walaupun beliau katakanlah berbeda iman dengan kita, tetapi di sini yang namanya perbedaan itu bisa dikata tidak ada dinamika, tidak ada bahasa tubuh orang berbeda agama itu, berbeda bangsa itu adalah ada jarak, tidak ada. Yang pasti di sini dan sekali lagi saya bilang ada beberapa di sini ya orang bisa bilang saya masih mau meneliti istilah misionaris itu mungkin di kepala kita ini yang sudah terbiasa atau belum banyak membaca, di kepala kita ini kan misionaris itu adalah orang yang pokoknya orang yang jahat lah, kan, orang yang negatif lah. Itu kan di pikiran kita, termasuk saya lah misalnya. Saya tidak bilang menuduh siapapun, tapi di pikiran kita ini sebelum kita tinggalkan Indonesia itu kan misionaris itu pokoknya adalah ya mungkin istilahnya satu tingkat di bawah penjajah. Nah, ini yang perlu kita sekali lagi ini saya akan teliti dan mungkin suatu ketika saya bicara bahwa ada beberapa misionaris itu termasuk penggagasnya salah satu istilahnya kalau dibilang tadi HMI itu ada Lafran Pane, di sini penggagas dengan pengelola awalnya Hartford di sini di katakanlah Hartford University ini ada namanya Duncan Black McDonald. Beliau ini lama belajar di Mesir dan dia bahasa Arabnya minta ampun bagusnya. Dia menerjemahkan kisah 1001 malam. Jadi kita bayangkan kisah-kisah di Arab Saudi itu ya katakanlah di Mesir itu dulu ya orang bilang di Mesir itu kan punya tradisi orang karya-karya klasik itu dan itu bahasa Arabnya pasti bahasa Arab yang sangat klasik. Itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ada lagi namanya tidak salah namanya Morgan atau pokoknya sampai hari ini ada profesor saya, dekan akademik saya namanya Profesor David Grafton. Dia sangat berdekatan juga dengan saya di sini rumahnya. Beliau di sampingnya kampus, saya di belakangnya kampus. Ini David Grafton ini 5 tahun di Mesir, pasti juga bahasa Arabnya, tapi tetap dia menjaga imannya. Dan saya waktu kemarin itu sekitar bulan Oktober kalau tidak salah itu ada namanya perayaan Thanksgiving di sini. Thanksgiving di sini saya diajak ke rumahnya, saya sekeluarga diajak ke rumahnya dan ditunjukkan cindramata ataukah souvenir yang dibawa dari Mesir itu, misalnya ada tulisan 2 malah dia bawa itu Assalamualaikum, tapi itu di kaligrafi perak ya, jadi agak istilahnya tahan lama. Nah, tapi sekali lagi bahwa orang-orang mengkaji Islam di sini itu seperti Victor Tanja, apalagi kebetulan Victor Tanja memilih kita punya organisasi, itu tidak mengagetkan. Dan orang di sini adalah orang yang pernah terutama pengelolanya itu, yang orang yang saya bilang tadi itu adalah orang-orang yang pernah belajar di Mesir atau karena Mesir dulu yang terkenal sampai hari ini saya kira.
punya lembaga pendidikan yang bagus namanya Al-Azhar, dan Al-Azhar itu adalah warisan Syiah, ya, karena Syiah pernah jaya di Mesir. Nah, karena itu tidak ada alasan, menurut saya tidak ada alasan untuk orang Sunni membenci Syiah, ya. Orang Syiah lah yang memberikan lembaga pendidikan untuk dikelola Sunni sampai hari ini. Nah, saya kira itu untuk sementara, tapi kita akan mengkaji lebih khusus lagi nanti tentang Pak Ismail, tentang Victor Tanja. Malah buku itu mungkin kita perlu betul-betul membedahnya, tentu ada persiapan kepada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Saleh telah memberikan respon terkait pertanyaan ini, dan melalui forum ini Bapak Ibu Saudara-saudari kami sampaikan bahwa 5 dan 6 Maret yang akan datang insya Allah kita akan mengadakan secara khusus simposium terkait dengan HMI. Boleh jadi ini adalah diskusi awal dan kita akan tuliskan, dan sebagai informasi Kak Saleh, komunitas Insan Cita yang hari ini kita formalisasi menjadi Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia, alhamdulillah telah menerbitkan 2 buku pada 2020 berjudul Langkah Mewujudkan Masyarakat Cita, lalu kemudian 2021 berjudul Masyarakat Cita. Dan ini tentu adalah upaya dan ikhtiar kita semua memaknai bagaimana insan cita itu, dan kita sangat bergembira dan bersyukur bahwa melalui KAHMI, yaitu Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, kita sudah mendirikan Universitas Insan Cita Indonesia. Dan pagi hari tadi waktu Indonesia, kita di KAHMI Papua Barat alhamdulillah telah selesai mendiskusikan pendirian satu institut teknologi dan bisnis yang akan ditempatkan di Waisai di Raja Ampat, dan itu juga adalah milik KAHMI. Tentu ini dalam rangka menjawab otokritik apa yang disampaikan oleh Puang JK bahwa KAHMI itu setingkat di atas arisan, atau ada juga yang mengemukakan Kakanda Prof. Kasim Matar menyebutnya adalah kelompok arisan yang ber-ADART. Namun ini tentu karena cintanya mereka pada kita semua sehingga menyampaikan kritik-kritik itu, dan kita justru akan menjawabnya kritik-kritik itu dengan sebuah, kalau di Muhammadiyah disebut dengan amal usaha, kalau di kita nanti mungkin apa istilahnya, tetapi harus dengan aksi nyata bahwa kritik itu tentu benar pada situasi tertentu, tetapi pada hari ini dan besok dan seterusnya itu tentu tidak benar, karena HMI telah memiliki amal usaha ataupun apa istilahnya nanti dalam rangka menuju masyarakat cita itu sendiri. Saya mengundang kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada pertanyaan silakan diketikkan, boleh juga raise hand, dan nanti kita akan persilahkan untuk open mic terkait dengan pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan atau ada 2 pokok diskusi kita malam hari ini adalah terkait dengan sejarah dan arah masa depan. Sejarah kita sudah lalui, kita tidak bisa mengubah apa-apa, tetapi arah masa depan kita masih bisa kita ciptakan. Dan tema Disnatalis ataupun tema milad kita tahun ini adalah bersama-sama dan berdaya. Ya, jadi kalau tidak bersama, ya untuk apa kita tetap mempertahankan himpunan ini? Kalau kita kemudian bersama lalu tidak berdaya, juga untuk apa? Oleh karenanya adalah bersama dan berdaya untuk menuju generasi emas Indonesia 2045 yang akan datang. Dan generasi emas itu tentu bukan generasi cemas, tetapi generasi yang betul-betul kemudian memiliki daya sanding global. Kalau di zamannya Pak Harto kita menyebutnya adalah Indonesia yang tinggal landas, maka sekarang ini tidak lagi hanya sekedar memiliki daya saing, tetapi pada saat yang sama kita memiliki daya sanding ataupun competitive advantage. Jadi seperti saya selalu kemukakan dalam berbagai kesempatan bahwa kalau kita ini main bulu tangkis jago sekali bisa juara dunia. Kalau hanya saya dengan Kak Saleh boleh jadi kita bisa menerbitkan buku, bisa menulis artikel dan sebagainya. Tetapi kita harapkan adalah paling tidak jamaah ya HMI, jamaah KAHMI ini yang harus bersama-sama dan berdaya sehingga kita memiliki sumbangsi dalam rangka mendorong wujudnya Indonesia emas. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari jikalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan. Nanti sebelum kita tutup saya akan memohon kesediaan Saudara Ilham Jufri untuk memberikan sedikit penutup, dan juga beliau baru saja memulai satu penelitian terkait decision
making atau decision system ketika itu diterapkan dalam kaitannya dengan HMI. Namun ini menjadi sebuah pengantar karena itu juga sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel koran, sudah dituliskan dalam bab buku yang sudah terbit yang saya kemukakan tadi. Pada saat yang sama itu kemudian saya konversi menjadi sebuah proceeding dan itu kemudian akan diterbitkan menjadi sebuah proceeding di satu penerbitan di Amerika Serikat. Silahkan jikalau ada dari kita memberikan tanggapan. Terima kasih telah bergabung. Ada di antaranya adalah Ketua Umum HMI Cabang Buta Salewangan, Saudara Akmal Amin, Muhammad Akmal Amin, Ketua Umum HMI Cabang Buta Salewangan. Ada di antara kita juga berbagai lintas organisasi yang kita tekuni sekarang ini, namun memiliki kesamaan spirit, yaitu pernah ber-HMI. Mungkin kalau berkenan ada Kak Baharudin Hafid, ada Saudari Becek Mama, dan yang lain-lain silahkan memberikan komentar atau tanggapan. Atau juga saya lihat ada Saudara Ahmad Jumarding juga bersama-sama dengan kita semua. Jikalau berkenan saya mengundang kepada kita untuk memberikan tanggapan, nanti akan diberikan komentar oleh Kak Saleh. Silakan salah satunya di antara kita. Ya, ada yang chat ini Kak, pertanyaannya. Kalau kemudian Harvard ini kan lebih fokus pada kajian perdamaian, kajian studi agama, dan bahkan interfaith dialogue. Tentu peran-peran ini juga dilakukan oleh HMI di berbagai cabang, terutama yang bersisian dengan masyarakat multikultural, seperti HMI di Ambon, HMI di Papua, di NTT, dan sebagainya. Bagaimana Kak Saleh melihat peran-peran ataupun kemudian aksi nyata yang dilakukan HMI sekaitan dengan interfaith dialogue ini, dan dalam kaitan ini juga mungkin karena Kak Saleh berasal dari Usuluddin, ya mungkin dalam perspektif ataupun tinjauan Usuluddin seperti apa kajian-kajian HMI ataupun topik-topik HMI jikalau dikaitkan dengan itu. Silakan Kak Saleh. Oke, terima kasih. Ya, saya kira dihubungkan dengan tempat saya belajar, dengan tradisi di HMI, begitupun dengan katakanlah dengan kegiatan-kegiatan dialog, terutama namanya itu tadi antar iman, atau orang bilang juga sekarang lebih apa namanya ini, lebih beken, lebih keren itu sekarang dipakai orang di Amerika ini interreligious studies atau interreligious dialogue. Nah, teman-teman sekalian, saya kira begini, tentu dari manapun kita punya fakultas, saya alhamdulillah kebetulan latar belakang saya itu tadi Usuluddin, yang tentu lebih banyak bersentuhan ilmu teologi dengan filsafat. Ini anak saya ini baru 6 tahun, ini 24 jam pakai bahasa Inggris anak saya. Ini baru 4 bulan lebih di sini. Ini anak saya, dan saya sangat sering-sering sujud syukur kepada Allah karena anak saya sangat luar biasa kemajuannya bahasa Inggrisnya. Kalau dia ngomong dengan saya, dengan istri saya, sudah ngomong full of English. Oke, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita banyak belajar tentang ilmu ya kalau di syariah itu adalah ilmu perbandingan mazhab. Kalau mungkin dikatakanlah di tarbiyah atau di apa itu kita belajar tentang pendidikan apa namanya pluralisme lah, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi saya di Usuluddin itu digembleng benar, dan saya suka sekali ilmu-ilmunya. Begitupun di HMI itu ada namanya dialog kebenaran di HMI, tradisi kajian di HMI. Itu semua membantu saya dalam mengarungi, atau ketika saya misalnya sekarang sekolah di sini. Itu anunya, bahwa
pengalaman waktu di HMI ataukah ilmu tentang ber-HMI itu sangat menolong. Begitupun tentu sekali lagi tadi saya bilang pada saat saya di Alauddin itu sangat menolong apa yang saya sekarang pelajari. Nah, tetapi yang paling utama adalah Amerika ini sudah mungkin sudah puluhan tahun, malah sampai hari ini terus sangat penting ya, terutama pasca orang bilang 9/11. 9/11 itu adalah peristiwa 11 September 2001, pengeboman WTC. Itu kalau teman-teman mau tahu kondisi bagaimana orang-orang di Amerika, dan itu terus saya lacak, itu terus saya tanya, ternyata itu orang biasa bilang, dan bukan orang biasa yang bilang, tetapi beberapa penulis itu melihatnya itu tidak semata-mata negatif, tapi itu adalah namanya blessing in disguise, adalah ada hikmah di belakangnya setelah terjadi itu. Ini konteks Amerika ya, hubungannya dengan katakanlah interdialog tadi ataukah interreligious. Di New York saja katanya, di New York itu sebelum peristiwa WTC itu masjid itu hanya kurang lebih 40 biji, 40 masjid ya. Sekarang ini setelah apa namanya itu, setelah 9/11 itu masjid sudah mencapai 400 lebih. Jadi ya kita bayangkan tahun 2000 atau 2001 dengan hari ini ya 20 tahun yang lalu, itu perkembangan Islam di Amerika sangat besar. Dan nanti ada satu tema tertentu kita bisa bicara seluk-beluknya tentang Islam lagi di Amerika. Tapi saya mau beritahu teman-teman bahwa yang namanya tema-tema dialog, tema itu seperti ya, tentu sekarang lebih banyak tentang karena pandemi. Di sini juga pandemi sangat mengkhawatirkan sebagian orang, makanya tema-tema dialog itu tentu lebih banyak dalam bentuk online. Tapi bahwa sebelum pandemi dan saya kira setelahnya nanti itu lebih banyak dialog orang. Saya termasuk punya obsesi di sini. Nah, itu adalah semua adalah pengalaman ber-HMI. Saya sudah pernah mengusulkan dalam bentuk tulisan, pernah saya mengusulkan dalam bentuk pertemuan langsung dengan itu pernah ada dulu namanya acara Indonesian Food Night. Jadi teman-teman orang Indonesia di sini kumpul mengadakan festival makanan Indonesia. Saya disuruh pimpin doa. Dan saya mengusulkan bahwa kita akan nanti mengadakan dialog antar iman dengan tingkat internasional, mengundang beberapa pembicara dari beberapa negara. Saya mau menunjukkan bahwa saya orang HMI, saya punya bakat organisasi, pengalaman organisasi, saya mampu saya mampu menggagas, membuat proposal. Bikin proposal juga itu adalah tentu adalah satu skill yang sekali lagi saya bilang itu karena saya pernah berorganisasi, saya pernah aktif di Senat, nah di HMJ, nah itu memungkinkan saya sendiri nanti akan menggagas interdialog atau interreligious dialog itu secara internasional. Tapi sekali lagi bahwa itu semua tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir yang namanya perbedaan. Inilah teman-teman sekalian, dan saya kira ini penyakitnya kita, teman-teman tentu merasakan di media sosial, hampir tiap saat kita membaca, bukan tiap hari ya, tiap saat kita membaca lebih banyak perbedaan daripada persamaan. Sementara kalau kita merenung 1 menit, 2 menit, bahwa ternyata lebih banyak persamaan itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya daripada katakanlah daripada yang lain lah istilahnya, atau mudaratnya. Karena itu mari kita lebih banyak menunjukkan persamaan. Nah,
kembali lagi bahwa kenapa saya bisa beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda iman, berbeda agama di sini. Ada teman-teman saya, ada orang Yahudi, orang Amerika asli, malah ada teman saya dari Nigeria, sudah seperti saudara kandung saya, dia perempuan, orangnya hitam. Kalau dia ngomong itu selalu dia bilang, Muhammad, you are my brother. Saya bilang, Mbeki namanya, Mbeki, you are my sister. Forever, saya bilang. Padahal dia Kristen, teman-teman. Artinya apa? Sekali lagi, kita mau menunjukkan tujuan kita sama, cara kita beribadah kepada Allah itulah yang berbeda. Jangan kita selalu melihat bahwa berbeda orang itu, ya muncullah istilah yang namanya insider dengan outsider, we are dengan the others. Ketika kita melihat bahwa kelompok kita lah, HMI kita lah, Islam kita lah, mazhab kita lah yang terbaik, yang akan masuk surga, yang disayang Tuhan. Tetapi the others, orang lain atau outsider di luar kelompok kita, mereka adalah orang sesat, orang kafir, pantas dibunuh, pantas. Oh, itu sangat, saya bilang tidak ada di sini. Tapi di sini bagaimana melihat bahwa kita berbeda tapi tujuan kita sama. Dan sekali lagi, ya mungkin memang perlu kita hati-hati ngomong karena ada sebagian orang di Indonesia, teman-teman kita mungkin, tapi saya kira tidak ada di HMI, teman-teman kita yang sama-sama kita katakanlah bersyahadat, itu masih susah pembicaraan-pembicaraan seperti ini, malah mungkin seperti saya tentu sangat hati-hati, nanti saya dianggap, wah, ini baru 6 bulan di Amerika, dia sudah jual imannya, kira-kira udah berubah, misalnya. Kan seperti itu, teman-teman. Jadi, mari memperbanyak persamaan, mari meminimalisir perbedaan, dan perbedaan itu saya kira yang tidak penting, lebih baik kita kesampingkan, tunjukkan bahwa memang kita mau maju, kita mau bersama, kita mau besar. Nah, itulah saya bilang. Tentu poinnya adalah lebih banyak membaca, dan anak HMI itu bukan saja pandai berbicara, seperti Pak Ismail ini adalah lebih banyak menulis. Dan menulis itu bukan sesuatu yang simsalabim, tapi itu perlu banyak latihan. Orang banyak latihan. Nah, ini dunia tulis menulis. Saya kira teman-teman tadi lihat ada 2 buku. Saya alhamdulillah kalau menulis buku sekarang itu tidak sampai 1 minggu, kalau saya seriusi bisa saya menulis 1 buku. Nah, saya kira itu juga sekali lagi nanti kita sharing bagaimana menulis buku yang bagus. Saya malah punya penerbit, saya pernah di Mizan, dan tapi sekali lagi bahwa itu tadi dinamika perbedaan lebih baik kita kurangi, lebih baik kita minimalisir, tetapi lebih banyak kita tunjukkan persamaan-persamaan kita biar kita merasa nyaman hidup. Teman-teman juga yang berbeda dengan kita secara iman atau berbeda kita secara organisasi atau secara mazhab memahami Islam juga kita merasa nyaman, dia juga merasa nyaman. Saya kira itu untuk sementara. Silakan. Ya, terima kasih Kak Saleh. Jadi mungkin karena Kak Saleh ini satu institusi dengan Prof. Alwi Shihab, sama-sama di Harvard Seminary. Prof. Alwi juga, dan seperti kata Kak Saleh, selalu menemukan titik temu. Kalau bahasanya Mas Budi Munawar Rahman adalah kalimatun sawa. Dan justru disitulah sebenarnya mari menemukan titik-titik temu, lalu kemudian perbedaan-perbedaan kita tolerir. Ada pertanyaan ini Kak, karena kan Kak Saleh ini menjadi kurator atau menjadi editor buku yang tadi disebutkan, Romantika Botolempangan itu, mungkin dari bacaan Kak Saleh ataupun pengalaman Kak Saleh sendiri, bagaimana kondisi hati pada masa-masa Kak Saleh di Botolempangan atau dari cerita-cerita antar generasi di buku itu, karena melihat penulis buku Romantika di HMI Cabang Makassar, itu kemudian penulis hatinya sangat terbatas. Saya melihat di draft hanya ada Saudari Bece itu menulis di situ, lalu kemudian generasi selanjutnya ada Saudara Karim juga menulis di situ. Saya juga ikut diundang oleh Kak Saleh juga menulis, namun ini masih menunggu approval dari Pak JK. Mudah-mudahan ini boleh menjadi kado disnatalis atau kado milad atau apalah istilah yang kita gunakan dalam kaitan 75 tahun HMI di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak saja
Saudari Bece menulis di sini, Kak Nini Lantara juga menulis. Namun memang dalam budaya kita perempuan itu kan selalu menjadi mengurus sesuatu dapur, sumur, dan kasur di satu kondisi tertentu. Walaupun bagi orang Bugis Makassar, perempuan-perempuan kita itu sangat berdaya. Kenapa? Karena mereka menjadi raja, mereka menjadi ilmuwan, menjadi rektor, dan bahkan di suatu waktu pernah rektor 3 perguruan tinggi di Makassar itu perempuan. UMI dipimpin perempuan, Universitas Islam Makassar dipimpin perempuan, lalu kemudian Prof. Nini Lantara juga perempuan memimpin UPRI, dan tiga-tiganya diberi kesempatan untuk naik mimbar di Masjid Raya Apal Markas. Nanti mohon dikoreksi kalau saya keliru, tetapi di satu masa itu berkumpul. Ini menunjukkan bahwa tradisi Bugis dan Makassar tidak memarginalkan perempuan, tinggal perempuan sendiri apakah mau berdaya atau tidak. Mohon komentar Kak Saleh terkait dengan pertanyaan itu, dan sedikit juga ada komentar-komentar saya. Silakan Kak Saleh. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira 2 pertanyaan menarik, termasuk nanti saya akan saya ikuti perkembangan teman-teman dari Sulawesi Utara, peresmian gedung Holocaust, dan saya akan berbicara nanti tentang Holocaust sedikit. Nah, kita berbicara dulu tentang gender. Jadi teman yang berbicara tentang gender ini adalah Indah Syamsuddin. Jadi gini, saya semester lalu saya ambil mata kuliah namanya Islam, Gender and Pluralism. Profesor saya itu adalah profesor yang juga dikenal dunia. Kali ke teman-teman membuka Google, itu namanya jadi orang di sini jarang memakai gelar, namanya Mona Siddiqui. Mona Siddiqui ini adalah kelahiran Pakistan, dan dia sekarang di dia sekarang di Universitas di Edinburgh. Edinburgh ini di Skotlandia, tetapi dia bagian daripada Inggris. Jadi dia lebih sering dianggap dia adalah profesor dari Inggris. Tapi yang menarik adalah saya karena kita tetap kuliah kemarin itu dengan Profesor Mona Siddiqui, saya sudah 2 kali ambil kelasnya. Dia mengajar tentang Islam, gender dengan pluralism. Tapi Indah kan menanyakan tentang saya singgung dulu tentang gender, baru tentang, saya kira kalau penulis tentang Kohati, Pak Ismail sudah menyebut beberapa orang bahwa di buku itu ada Nini Lantara, ada Andi Tenriajeng ya. Andi Tenriajeng itu adalah ada Ibu Ula Nuhrawati ya. Ada namanya itu tadi Ibu Sustriani, ada Ibu Andi Srihastuti, ada banyak, saya kira banyak di situ teman-teman. Dan kalau Mbak Indah, karena ini belum terbit, kalau Mbak Indah mau menulis juga, tentu saya beri halaman pengalaman sebagai orang Kohati, silahkan. Tapi sekali lagi, kan buku ini cukup tebal, sudah mendekati 500 halaman. Dan Pak JK ketika lihat, dia mengagumi buku itu, karena memang juga banyak, beliau juga memberi kata pengantar, dan doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita terbitkan dan kita launching bersama. Nah, itu tentang HMI Kohatinya di apa namanya. Nah, malah cerita tentang Kohati ini menarik. Menarik karena yang berbicara tentang Kohati itu adalah ya seperti Pak JK, Pak Rapiudin Hamarum, bagaimana awal-awalnya itu Kohati. Malah Adil Fatu itu senior kita di Makassar, mudah-mudahan beliau sehat. Pak Adil Fatu itu Pak Adil Fatu itu merasa bukan istrinya dari Kohati. Jadi karena dia pintar. What? Okay. We already made it with some spicy sauce. Oh, spaghetti. Yeah, you prepare. Well, I eat my
Ya oke, don't disturb. Just wait a second. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bahwa saya kira sekali lagi bahwa ini tentang gender, termasuk satu kajian yang makanya saya kira seperti Mbak Indah dan teman-teman dari Kohati, jangan pernah berhenti, tapi lebih aktif lagi membaca tentang buku-buku atau tentang tulisan-tulisan tentang feminisme, tentang gender, karena itu satu tema yang menarik sampai hari ini. Dan saya kira di Amerika ini malah dianggap bahwa salah satu pilar demokrasi itu selain pluralisme adalah gender. Saking anunya gender itu, dia adalah satu tema yang menarik. Banyak buku-buku tentang gender. Kalau yang mudah dibaca itu adalah karyanya Pak Nasaruddin Umar, itu adalah gender menurut Islam, menurut Al-Quran ya, karena dia mengkaji tafsir tematiknya Al-Quran, tema-tema anunya, mengkaji konsep Al-Quran itu tentang gender. Begitupun saya kira teman-teman bisa, ini pengantar dulu untuk mengkaji tentang gender itu, tulisan-tulisan Ibu Musda Mulia itu sangat semua merangsang otak kita untuk membaca nanti. Nah, nanti pada saatnya kalau sudah mau membaca buku-buku berbahasa asing, saya bisa bantu. Bisa lewat email saya, lewat WhatsApp saya, nanti tinggal hubungi Pak Ismail. Saya kira itu dari segi yang sekali lagi bahwa itu ada kalimat tadi bahwa gender gender itu adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana sebuah negara bisa dianggap demokratis, itu menghargai nilai-nilai demokrasi, kalau dia tidak memberi kesempatan kaum Hawa, kaum Kohatinya. Nah, itu satu. Nah, teman-teman, tentang ada yang bertanya itu ya Ahmad Jumardin, bagaimana menurut Anda, menurut kader terkait dengan, saya kira tidak, bagi saya, sorry to say, dan ini tidak perlu diekspos keluar, wakil gubernur itu, saya sudah lihat videonya, wakil gubernur Sulawesi Utara, bahwa sekali lagi itu merasa semua orang ini kan, dan saya kira konsep Islam, memberi orang kesempatan hidup, ya, memberi orang kesempatan hidup, orang semua punya hak hidup, dan tidak ada yang namanya, kan teman-teman sudah hafal hayat, bahwa menyerang seseorang, menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, itu adalah sama seperti menghilangkan nyawa seluruh dunia. Begitupun sebaliknya, menyelamatkan nyawa orang, melindungi nyawa orang, siapapun dia, karena kecuali Al-Quran menyatakan selain orang Islam itu harus dibunuh. Wah, itu saya kira enggak pernah saya pahami seperti itu. Malah Islam selalu mengajarkan bagaimana kita mencintai orang sebagaimana mencintai diri sendiri. Dan itulah simbol, kata Rasulullah, simbol orang atau ciri-ciri orang yang merasa dirinya baik kalau sempurna, ketika kita mencintai diri kita, mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita. Kita tidak pernah mau menyakiti hati kita, tidak pernah mau mencintai, tidak pernah mau, harus idealnya juga jangan pernah mau melukai hati siapapun, walaupun kita berbeda iman. Nah, karena mereka teman-teman kita ini dari Jewish, ya, kalau orang di sini bilang Jewish itu adalah kalau kita Muslim, Jewish itu adalah penganut agama Judaism, Yahudi, ya tentu adalah mereka ini adalah manusia yang ketika dia mau mengharapkan untuk mengeksis, saya kira juga boleh-boleh saja. Cuma di Indonesia ini memang karena yang namanya hal-hal seperti itu sensitif, makanya pasti rame. Dan saya kira seperti Ahmad Jumardin sudah lihat bagaimana ramenya pendirian gedung atau peresmian gedung Holocaust di sana. Tapi saya mau bilang sekali lagi bahwa
Yahudi itu teman-teman sekalian, ya mungkin memang ada kesalahannya, ada kesalahan, tapi itu kan kesalahan secara politik. Dan ketika kita bilang kesalahan secara politik, itu tidak boleh disebutkan semua bahwa semua orang Yahudi adalah harus kita musuhi, sebagaimana memusuhi orang-orang yang terlibat dalam pencaplokan negara Palestina. Saya kira ini perlu kita clearkan cara berpikir kita. Sama dengan orang Islam, ketika ada orang Islam melakukan teror, kan saya kira kita tidak sepakat menyatakan semua orang Islam itu adalah teroris, tidak. Tapi bahwa itu dilakukan oleh oknum. Orang-orang yang punya pemahaman katakanlah sempit, ekstrim, sangat literalis, itulah yang melakukan kebencian terhadap yaitu tadi outsider dengan insider. Nah, orang Yahudi, ingat teman-teman sekalian, kalau kita coba kita bedakan mengkaji secara politik dengan mengkaji secara teologi. Secara teologi, nah, secara politik kita sudah menyatakan salah. Malah orang Indonesia itu sampai hari ini tidak punya hubungan politik dengan Israel. Teman-teman kalau punya paspor, ya teman-teman yang sudah punya paspor, mudah-mudahan nanti punya semua paspor. Seperti Pak Ismail ini kan masih karantina. Orang yang punya paspor itu, di situ ada keterangan tidak boleh dua negara, Taiwan dengan Israel. Silakan Anda mau kemana saja di seluruh negara di bawah kolong langit ini, tapi Anda dilarang pergi ke Israel dengan Taiwan. Oke. Kembali lagi bahwa secara teologi kalau kita belajar tentang interreligious atau interfaith, itu luar biasa. Persamaan kita dengan Yahudi sama-sama melihat bahwa Yahudi itu tidak makan babi. Sama kita. Nah, yang kedua, Yahudi punya nabi. Katakanlah nabinya itu adalah Nabi Musa. Ya, ya kita punya nabi, Nabi Muhammad. Terus, dan saya bilang, ada teman saya di sini, itu kalau dia baca kitab Torah, saya itu satu kelas itu kalau disuruh baca dia bahasa Ibrani, saya sampai bilang, "Hai, you read?" Dia bilang, "Wow, namanya Marni, dia orang Amerika asli. Dari kecil dia bilang, saya bilang, how long should I learn? You what you say? If I wanna read your your holy text, bagaimana? Berapa lama saya butuh kalau saya mau membaca kitab suci Anda?" Dia bilang itu hanya beberapa bulan. Malah dia bilang kalau kan dia panggil saya Muhammad. Muhammad, Anda muda sekarang, pakai Google, katanya Anda sudah bisa membaca kitab saya. Oh, sangat bagus. Nah, sekali lagi saya bilang, teman-teman, kembali lagi bahwa Yahudi, Kristen, Islam itu adalah tiga agama yang orang bilang di sini adalah agama turunan Ibrahim, warisan Ibrahim yang namanya Ibrahimik. Dan titik samanya itu ya seperti tadi, lebih banyak kita cari titik samanya daripada titik perbedaannya. Dan caranya orang mencari titik sama itu, Pak Ismail dan teman-teman sekalian, caranya orang di sini melihat persamaan itu, karena persamaan meminimalisirkan rasa permusuhan, rasa kebencian, itu bukan hanya dalam bentuk buku, teman-teman sekalian, tetapi itu dalam bentuk yang namanya pameran lukisan. Saya pernah menghadiri satu di sini, kebetulan juga di kota saya, diadakan namanya pameran lukisan tentang Abraham. Jadi tentang Abraham, lukisan-lukisan yang beredar itu adalah kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dan
sekali lagi bahwa pada malam itu ada dialog dijelaskan itu tentang siapa itu Nabi Ibrahim, tentu dari pandangan tiga agama tadi, Judaism atau Yahudi, Christianity dengan Islam. Saya alhamdulillah malam itu ya saya bertanya dan mau menunjukkan bahwa saya sedikit paham lah apa yang disampaikan oleh pemateri, karena tentu disampaikan dengan cepat dengan bahasa Inggris yang tentu sangat akademik. Tetapi malam itu saya lihat karena kita sudah sering membaca Ibrahim, oh ini yang dia maksud ini. Saya tanya, ya who was sacrificed in Judaism, Ismail or Ishak? Nah dia bilang oh Ishak. Nah ini kan ada perbedaan. Kalau di Islam itu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah putranya namanya Ibrahim. Itulah yang kita peringati sebagai hari kurban setiap Idul Adha di Arafah. Dan kalau di tradisi Islam, Kristen dengan tradisi Yahudi, yang akan Kristen mengambil dari Yahudi, karena itu kitab perjanjian lama, Old Testament, dengan perjanjian baru, New Testament, perjanjian baru, itu adalah dua kitabnya teman-teman di agama Yahudi dengan Kristen, itu melihat bahwa itu adalah Ishak yang dikurbankan, bukan Ismail seperti kita. Tapi sekali lagi, perbedaan itu tidak perlu kita sering-sering perbedaan itu tentu punya alasan semua, tidak perlu kita salah menyalahkan, tetapi kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah itulah yang yang kita pahami, itulah yang kita yakini bahwa Ibrahim itu menyembelih anaknya yang namanya Ismail kalau di kalangan kita. Saya kira itu, teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang lain. Ya, ini Kak, ada satu pertanyaan dari saudara Opan, tapi nanti mungkin lebih fokusnya ke HMI, walaupun tadi Kak Saleh telah memberikan banyak hal ilustrasi terkait gender, karena saya kira di HMI tidak ada lagi perdebatan terkait dengan gender. Buktinya adalah ada perempuan-perempuan menjadi ketua cabang, ya, dan bahkan kemudian ada juga senior kita, Bang Cho, itu di Jayapura menjadi caretaker ketua Kohati, padahal laki-laki. Jadi sebenarnya kalau di HMI dan Kohati itu tidak muncul di sini, bahkan kemudian secara khusus ketua-ketua Kohati itu kan menjadi ex officio ketua bidang pemberdayaan perempuan atau apalah istilah yang digunakan sekarang ini. Tetapi tidak ada masalah di situ, karena justru kalau kita lihat ini tentu perlu diverifikasi, tetapi salah satu video yang beredar ketika Munas Kohati, bahkan Kohati kita itu bisa berlari lebih cepat dibanding polisi perempuan. Ya itu kan menunjukkan bahwa kohati-kohati kita juga bisa bertengkar, tidak hanya ide, bahkan bisa bertengkar juga secara fisik. Ini kan menunjukkan bahwa ada kesetaraan perempuan-perempuan di HMI. Tetapi tentu dalam konteks HMI, gender dan perempuan ini Kak, menurut Ovan justru ada keraguan terkait diskusi gender itu, di mana kemudian baik dalam akademisi Belanda maupun akademisi Australia justru meragukan itu. Betul di satu sisi, namun pada saat yang sama justru dalam kesetaraan gender kita di Indonesia ini memang kita punya gaya sendiri. Kalau Ratna Megawangi mengatakan bahwa yang membiarkan berbeda antara gender di Indonesia, gender di Australia dan Belanda tentu berbeda, kita punya kekhasan sendiri. Namun di Indonesia justru seperti Cut Nyak-Din, lalu kemudian Arum Pancana dan sebagainya, justru kemudian juga memiliki karakternya sendiri, dan perempuan-perempuan HMI juga memiliki karakteristiknya sendiri. Ada diantaranya tentu banyak yang lain, ada Ulan Nurhawati dengan gayanya sendiri, ada Nini Lantara sendiri dan sebagainya. Ya, dengan demikian maka boleh jadi ini tentu tidak menyamakan dan juga tidak membedakan, tetapi lagi-lagi bahasanya Ratna Megawangi adalah membiarkan berbeda. Kalau disebut oleh Kak Saleh tadi di awal-awal tahun 2000 itu kemudian ada Musda Mulia, Guruta, Prof. Nasaruddin Umar dan sebagainya. Ini boleh jadi memberikan pengaruh kepada saya ketika menulis tesis. Saya bahkan menulis tesisnya adalah bagaimana pengaruh perbedaan gender
merasa meragukan namanya kajian gender, tapi saya hanya mau bilang bahwa kalimat itu tadi karena saya baca bukunya sendiri, Mona Siddiqui, ketika saya menemukan kalimat yang sangat bagus, dia tulis bahwa gender adalah salah satu pilar demokrasi. Jadi dimanapun di bawah koloni ini, negara manapun, kalau dia tidak memberi ruang untuk mengkaji atau tidak memberi emansipasi kelompok perempuan di negaranya, berarti negara itu dicurigai belum lebih otoriter, lebih anti demokrasi. Tapi begitupun saya kira kita tidak usah berdebat bahwa itu adalah tidak tidak valid atau tidak, tapi ya itu tadi Pak Ismail sudah bilang, faktanya di HMI itu langsung dibentuk tidak beberapa artinya tidak lama setelah berdiri HMI 60 tahun 1962 di Makassar, itu sudah langsung juga diberi kesempatan untuk pendirian Kohati. Itu artinya menghargai eksistensi yang namanya perempuan. Yang kedua, bahwa teman-teman sekalian, kajian tentang gender ini itu memang sekali lagi memang harus diakui itu belakangan. Ya, di mana Islam. Saya kira kita ini kan selalu merasa mungkin yang belum banyak membaca tentang gender itu, ya itu tadi katakanlah mungkin terpengaruh dengan tesisnya satu profesor di Monash University ini tapi sekali lagi bahwa suci, kamu bilang saya ini semester ini saya ambil itu kelas ini ada 2 saya ambil selain tesis semester ini, itu saya ambil satu adalah American Politics and Liberty, Religious Liberty. Saya ambil itu politik Amerika dengan liberalisme keagamaan, kebebasan beragama, itu yang mengajar orang Amerika asli. Terus nah ini materi kedua ini adalah peace and violence. Jadi in sacred text. Jadi bagaimana kekerasan, bagaimana perdamaian dan kekerasan dalam kajian kitab suci. Jadi ini ada hubungannya dengan gender, teman-teman sekalian. Ini diajar oleh 2, satu profesornya itu satu dari Timur Tengah. Nah, profesor keduanya itu dari Indonesia. Kebetulan beliau orang Cina. 2 pengajarnya setiap hari Selasa kami belajar. Nah, saya sudah 3 kali masuk kelas. Itu yang dipelajari adalah bagaimana kitab suci melihat kekerasan terhadap perempuan. Saya temukan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu ada 2. Pertama, teman-teman sekalian, dan saya kira itulah yang mengeritik bahwa kitab suci itu ternyata mengandung namanya aroma kekerasan, mendorong orang kekerasan. Sama dengan kita pahami bahwa sebagian saudara-saudara kita yang sangat terbatas memahami ajaran Islam selalu melihat peperangan itu adalah suci dan orang selain kelompoknya harus diperangi, orang katakanlah selain orang Islam harus diperangi. Ya ini bahayanya memahami namanya itu tadi sacred text. Bagaimana memahami kitab suci. Nah, ini yang menarik ketika dia sebut bahwa di antara beberapa kekerasan sebetulnya ada 4 yang paling besar itu terutama di Perjanjian Lama yang melihat bahwa 4 kekerasan itu bentuknya satu di dalam kitab suci itu saling disebut yang namanya tentara, disebut yang namanya pasukan, disebut namanya alat perang. Nah inilah yang dianggap karena ini kata-kata ini sinonim dengan kekerasan. Perang itu
Orang otomatis ketika orang menyebut tentara, kita menyebut orang pasukan, ketika orang menyebut namanya perang, oh berarti ini adalah berbau kekerasan. Yang kedua, teman-teman sekalian, itu ada namanya ketika orang menyebut penafsiran kelaki-lakian. Kita lebih banyak patriarkis. Sampai Tuhan pun dianggap orang kata gantinya adalah he. Ya. Tidak pernah menyatakan Tuhan itu adalah she. Nah, ini saya kira bukan saja dalam teks kitab penafsiran teks dalam tradisi Islam, termasuk dalam saya bilang dalam dua saudara kita itu dalam agama Yahudi dengan itu selalu melihat teks itu lebih banyak ditafsirkan bahwa semua laki-laki. Sampai ya itulah yang menyebabkan bahwa kita beberapa abad lebih banyak kita selalu terfokus pada penafsiran itu tadi patriarkisnya lebih kental, lebih menonjol dibanding dengan penafsiran feminimnya atau istilahnya gender keperempuannya. Nah, ini terus dia bilang lagi bahwa penafsiran lainnya itu adalah yaitu tadi tidak dalam sejarah itu selalu dikesampingkan keunggulan atau partisipasi perempuan. Padahal dalam peperangan, misalnya peperangan ataukah misalnya masa-masa sulitnya Rasulullah kita, itu bagaimana peran perempuan itu membantu menyiapkan yang namanya suplai makanan kepada pasukan perang. Bagaimana yang namanya Khadijah bukan saja sebagai seorang istri, tapi Khadijah adalah seorang saudagar. Kalau di kampung kita adalah saudagar padangkang. Dia adalah bisnismen. Nah, itu sebetulnya kajian-kajian kalau teman-teman mau mengkaji gender itu berangkat dari seperti Khadijah itu termasuk Fatimah Asy-Syahra, ya. Nah, ini jangan salah teman-teman, di kelompok Kristen mengkaji yang namanya Maryam itu kalau kalau teman-teman membaca bukunya Fatimah yang dikarang oleh Ali Syariati, itu sangat jelas melihat katakanlah berapa puluh abad sampai hari ini itu bagaimana di kalangan Kristiani itu sangat mengagungkan namanya Mary. Mary itu adalah Maryam. Satu negara bagian di sini namanya Maryland. Ya. Maryland itu artinya tanahnya Maryam, tanah yang diberkati, tanah yang suci. Nah, Ali Syariati mau menulis di akhir bukunya itu, Fatimah, dia menyatakan bagaimana orang Islam juga menganggap istilahnya menokohkan juga itu yang namanya putri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib yang namanya Fatimah As-Zahra. Nah, ini kan maksud saya kita tidak mau melihat syiahnya di sini, tetapi kita mau melihat bagaimana mengkaji yang namanya gender, bahwa yang namanya Fatimah itu, yang namanya Aisyah itu istri Rasulullah, yang namanya Khadijah itu adalah semua adalah orang-orang yang punya jejak legasi dalam sejarah pergerakan Islam. Dan itu dia adalah ya sekali lagi dia adalah sangat tepat dan ketika itu dikaji oleh teman-teman yang menyukai kajian-kajian gender. Saya kira itu poinnya, bahwa yang kita silahkan kalau teman-teman tidak merasa tertarik dengan mengkaji tentang gender, ya lebih baik mengkaji dengan dinamika-dinamika isu-isu keislaman, keindonesiaan. Tapi pada saat yang sama, teman-teman yang terutama dari Kohati, saya kira ini seperti tadi Pak Ismail bilang, tradisi yang pernah digaungkan oleh yang namanya Ibu Marwa Daud, yang namanya Musda Mulia, itu harus dilanjutkan. Karena saya pernah menulis di sebuah kajian ini, kajian-kajian gender itu yang kelompoknya
Gadis Aripia, kelompoknya Carlina Leksono. Ya maaf sekali lagi karena beliau semua, Ibu Marwa, Ibu Musda, itu beliau itu sudah mendekati, kalaupun sudah bala mungkin sudah lebih 65 tahun ke atas, mendekati 70. Nah, ini saya kira sudah mulai tidak produktif lagi. Nah, tentu perlu alih estafet. Nah, kepada teman-teman lah ini, misalnya tadi Indah, siapa lagi teman-teman dari Kohati, ini untuk lebih banyak mengkaji. Nah, saya mau membawa kepada konteks keindonesiaan. Saya kira teman-teman kalau mengikuti bagaimana isu-isu pelecehan perempuan di Indonesia sekarang ini sangat, dan ini juga saya kira warning ini kepada teman-teman Pak Ismail, terutama teman-teman yang mengajar, ini sangat berbahaya sekarang. Dosen yang mengirim chat-chat istilahnya chat-chat yang berbau merayu mahasiswanya, itu bisa dilaporkan, dan itu terjadi ada di beberapa universitas di Indonesia sekarang. Ada terjadi di Universitas Padang, ada terjadi di Universitas Negeri Jakarta UNJ, ada anak kiai pesantren itu di Jawa Tengah, ada di apa namanya yang paling apa namanya ini yang paling ramai terus ini adalah Heriadi atau Heriawan itu yang di Bandung, yang memperkosa murid-muridnya 12 orang sampai ada yang hamil, ada yang melahirkan. Sekali lagi ini adalah tokoh-tokoh agama yang kalau kita bisa, tentu kita sepakat mereka telah merusak agama Islam, mereka merusak citra pesantren, citra pendidikan, karena dia orang kampus semua atau orang pesantren, dan itulah yang namanya sekali lagi itu pelecehan seksual, dan itu kajiannya orang-orang gender terutama yang untuk menunjukkan. Dan saya kira saya bilang saya ikuti itu teman-teman pemerhati gender itu semua ikut bersuara atau banyak yang ikut bersuara ingin menyeret orang-orang yang melecehkan perempuan. Nah, sekali lagi, sadar atau tidak, mereka adalah pejuang gender. Orang-orang yang menyukai kajian-kajian gender. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Saleh telah memberikan beberapa komentar terkait dengan gender, dan saya kira saya termasuk orang yang sangat emosional sekali. Di Muktamar ICMI yang lalu di Bandung itu kemudian saya menuliskan pandangan saya sendiri dengan judul adalah Mencari Marwah yang Hilang. Marwah yang saya maksudkan adalah Kak Marwah Daud, karena justru perhelatan ICMI di mana beliau turut membesarkan ICMI itu tidak hadir, dan tentu harus ada regenerasi di kita, karena bagi saya Kak Marwah tidak hanya menjadi tokoh perempuan, tetapi juga tokoh politik dan juga tokoh Sulawesi Selatan yang ada di kancah nasional, dan tentu juga tokoh HMI Wati ataupun tokoh HMI. Mudah-mudahan Saudara Ilham Jufri masih bersama dengan kita. Saya ingin meminta beberapa komentar dari beliau sebelum nanti kita mohonkan Kak Saleh untuk kata penutup, karena kita berada di penghujung diskusi ini. Saudara Ilham Jufri mudah-mudahan masih bergabung. Dengan ucapan terima kasih kami persilahkan. Ya, Kanda Prof. Halo. Silakan. Ya, terima kasih banyak Kanda Prof sama diberikan kesempatan untuk memberikan kata penutup pada diskusi malam ini. Kak Kanda, saya memang punya keinginan besar memang terkait dengan pengelolaan manajemen training, manajemen pengelolaan organisasi dan lain sebagainya. Sudah harus menggunakan sistem. Tapi ada beberapa senior yang sempat saya temui Kak Mail, saya menyampaikan materi SC kemarin, itu kayaknya gagasan-gagasan saya terkait dengan prinsip penggunaan algoritma, sistem dan lain sebagainya. Contohnya pada implementasi pemilihan ketua umum PBHMI dan lain sebagainya itu tanggapannya kurang support, katanya terlalu mekanik. Tapi saya butuh diskusi dengan senior-senior dan lain sebagainya
terkait dengan riset yang saya lakukan. Jadi apa namanya? Mungkin lebih teknisnya kita diskusi lewat Zoom, tapi lewat PBHMI, sehingga saya bisa melakukan persentase terhadap hasil riset saya itu terkait dengan algoritma sistem pengambilan keputusan pemilihan ketua PBHMI dengan menggunakan decision support system dan lain-lain. Sebenarnya banyak prinsip, banyak algoritma yang kita bisa implementasikan terkait dengan pengelolaan dan manajemen organisasi. Nah, cuman kayaknya beberapa senior yang saya temui atau saya diskusikan sudah hampir sebagian besar tidak sepakat karena katanya terlalu mekanikal sih, sehingga menghilangkan kebiasaan diskusi dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin bisa minta support dari teman-teman, dari senior-senior, ruang-ruang yang seperti ini sering dibuka supaya kita bisa diskusi. Karena memang perkembangan zaman sudah menuntut kita untuk pengelolaan organisasi dan lain sebagainya sudah dengan model. Saya kira cukup, saya sampai di situ dulu, saya kembalikan karena sementara saya lagi ikut diskusi ITSMI, saya akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap materi terkait dengan perilaku menyerupai anak-anak di Kota Ternate. Saya kembalikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ilham Jufri yang saat ini berada di Ternate dan juga pandangan-pandangannya bahwa dalam kaitan dengan pengambilan sebuah keputusan maka ini akan kita tawarkan bagaimana menggunakan sebuah sistem algoritma. Namun boleh jadi kita belum menerimanya hari ini, tapi besok atau lusa kita bisa menerimanya sebagaimana sistem PAR yang ada di sepak bola Eropa dan Piala Dunia itu dulunya juga ditolak. Namun kemudian seiring dengan berlalunya zaman itu kemudian diterima, dan bahkan kita bisa lihat betapa permainan tenis semakin menarik karena kemudian juga ada sistem mekanik tadi. Nah, ini boleh jadi mudah-mudahan dalam kesempatan 2 Sabtu yang akan datang kita bisa diskusikan, sebab Sabtu yang akan datang ini insya Allah kita akan melakukan bedah buku terkait dengan kader insan cita yang ditulis oleh Saudara Dr. Muhammad Yusri dengan panel Kakanda Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa dengan pengantar Saudara Ardiansah, Ketua Umum HMI Cabang Goraya. Selanjutnya sebagai kata penutup kami mohonkan sekali lagi dengan ucapan terima kasih kepada Kakanda M. Saleh Muda. Silakan Kak Saleh. Oke, terima kasih tentu atas kesempatan forum yang sangat berbahagia ini. Dihadiri 25 orang itu alhamdulillah banget. Karena saya bilang bahwa mengkaji itu sesuatu yang baik, apalagi mengkaji tentang kehamian itu tidak perlu kita banyak. Artinya memang banyak itu adalah bagus, tetapi mengkaji dalam arti sekitar 25 orang itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Dan di sini kelas, misalnya ada kelas saya itu tadi, saya ambil 2 kelas semester spring ini, itu satu kelas saya hanya 6 orang dengan profesor saya, satu lagi yang memang lebih ada 15 orang, itu 2 profesor yang mengajar. Sekali lagi bahwa jumlah justru kalau ada nilai plus negatifnya, tetapi tentu selalu saya bilang tadi lebih baik kita lihat nilai plusnya. Kalau kurang, kita lebih interaksi kita lebih terarah lagi. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi itu terima kasih. Ya, saya mau bilang di sini orang Indonesia itu ada dari kebetulan tadi Saudara Jufri itu Ilham Jufri bicara tentang Maluku Ambon. Di sini ada satu teman dari Ambon, namanya Yohanes Prihala. Dia adalah pendeta di Ambon. Sekarang di sini, tapi dia ambil program non gelar yang hanya 1 tahun. Jadi tinggal nanti sebelum bulan September dia sudah mungkin pulang. Dia juga tidak bawa keluarga. Yang kedua ada namanya Marta dari NTT Kupang.
itu mengambil program dengan saya Interreligious Studies, program master. Nah ini beliau ini saya tanya, Marta kamu mau mengkaji apa? Dia mau mengkaji gender. Nah ini teman-teman nanti kalau apa namanya saya bisa kenalkan dengan Morter, Indah dan teman-teman yang suka mengkaji gender. Terus ada namanya Imran. Imran ini dari Poso, Sulawesi Tengah, dan saya. Jadi empat mahasiswa Indonesia sekarang ada di sini dan biasa kami ketemu. Saya bilang tadi kebetulan satu ada profesornya di sini orang China namanya Hans. Oke. Tentang apa namanya? Ya kalau dianggap itu closing speech, ya tentu saya mengajak teman-teman bahwa mari kita banyak melanjutkan tradisi, menjaga marwah atau identitas kita sebagai insan cita. Insan cita itu adalah orang-orang yang suka belajar. Teman-teman mungkin melihat saya mungkin bukan mungkin, saya ini lebih tua daripada Pak Ismail. Saya sudah lebih 50, tapi spirit saya untuk karena saya mengamalkan hadisnya Rasulullah yang namanya long life education. Kalau John Dewey bilang adalah, kalau Rasulullah bilang minal lahdi ilal minal mahdi ilal lahdi, ya, belajar dari ayunan sampai liang lahat. Dan kalau John Dewey menyatakan belajar sepanjang hidup, long life education. Dan saya kira itu HMI juga mengajarkan bahwa insan cita itu adalah pengabdi, dan bagaimana kita berbuat sesuatu yang bisa untuk, karena kita ikut bertanggung jawab untuk istilahnya terwujudnya masyarakat adil dan makmur, atau kalau misalnya dalam bahasa teman-teman di Muhammadiyah itu pastabiqul khairat. Mari kita gaungkan terus berbuat baik pada diri sendiri, pada keluarga, pada lingkungan, ya. Jangan berbuat yang tidak baik. Terus terakhir sekali lagi bahwa besok malam, ya Pak Ismail, besok malam ya. Iya Kak, di waktu yang sama. Ya, besok malam teman-teman saya undang lagi, kita akan coba berbicara, insya Allah kita akan berbicara bagaimana meraih mimpi untuk belajar di Amerika. Dua, menurut saya, teman-teman yang tidak suka belajar, jalan ke Amerika. Besok malam saya akan kasih tipsnya, karena saya sudah alami, mulai menyiapkan diri, mulai membekali diri, sampai kalau tinggal di Amerika juga saya bisa kasih tipsnya. Anda mau tinggal sebagai seorang pekerja, atau Anda mau tinggal di Amerika sebagai orang yang belajar, nanti besok malam kita ketemu. Dan bagaimana gajinya orang di sini, apakah seperti di Indonesia? Di sini gajinya orang satu hari bisa bawa pulang 2 juta, ya, satu hari belajar 4 jam 5 jam, bekerja 4 jam 5 jam bisa bawa pulang gaji. Ini gaji pekerja biasa ya, bisa membawa 2 juta per hari pulang. Nah, bagaimana besok malam kita bahas. Yang pasti tinggal berhubungan dengan Pak Ismail, linknya apakah tetap ini ataukah berbeda linknya. Sekali lagi kita ini semua ikut protap, prosedur tetapnya, atau ikut SOP-nya, prosedurnya, sistem prosedurnya itu Pak Ismail. Kali lagi saya terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini adalah menunjukkan bahwa kita menjaga komitmen KHMI-an kita, menjaga janji kita waktu kita dibaiat. Di malam terakhir itu kita dibaiat di HMI, bagaimana menjadi orang-orang yang menjaga keislaman kita, menjaga keindonesiaan kita. Dan kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada yang menurut teman-teman tidak disetujui, tidak usah disebarkan keluar. Nanti repot kita kalau misalnya ada lagi yang protes, ada yang menuding, wah Saleh Muda itu sudah imannya sudah tergadai, wah Saleh Muda itu sudah membenarkan Yahudi, sudah membenarkan Kristen. Enggak lah. Saya tetap sholat 5 kali sehari semalam. Sholat saya makin mantap di sini, dan syahadat saya juga makin bagus. Anak saya kalau sudah maghrib
saya ajari mengaji anak saya di sini. Istri saya juga alhamdulillah setiap malam Jumat mengaji. Dan saya sekali lagi, saya tiada hari tanpa membaca. Saya kira demikian Pak Ismail. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ya. Barudin. Silakan Kak Barudin Ya. Hafid. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, saya sapa dulu Kak Saleh. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Ya. Jadi ada yang menarik dari ulasan Kak Saleh tadi tentang interreligious studies itu. Ini mungkin untuk kajian selanjutnya. Saya mengungkapkan satu pembanding. Ada satu pembanding dan saya kira perlu ditafsir. Tafsirnya tidak lagi pada tafsir tematik atau bil ma'thur, tetapi lebih pada pendekatan tafsir kultural dan perilaku dari setiap, misalnya taruhlah ada satu ayat begini, alan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi amillatahu. Nah, ayat ini saya pahami, coba dekati dengan pendekatan bahasa, saya kira ya. Taruhlah misalnya dalam pendekatan nahwu saraf, lan dengan lam itu kan dua hal huruf yang berbeda, baik pada fungsinya terhadap huruf atau fiil yang ada sesudahnya, maupun dari segi makna. Kalau lam dengan lan itu kan bedanya di sini. Nah, kemudian lan itu dari segi makna, perbedaannya dengan lam, kalau lam itu suatu saat akan terjadi. Di lain sisi, fungsinya adalah menjazam fiil sesudahnya. Sementara lan itu adalah memberikan huruf fathah atau nasab fiil sesudahnya, tetapi maknanya adalah bermakna selamanya. Itulah sebabnya kenapa alam tarda angkal yahud, Tuhan memakai kata lan itu dalam ayatnya ini untuk mengungkap tentang perilaku Yahudi dan Nasrani. Oke, menarik memang apa yang disampaikan oleh Kak Saleh dengan beberapa fenomena yang sedang dihadapi oleh Kak Saleh di Amerika sana. Hanya saja ini mungkin pembanding Kak Saleh tentang misalnya perilaku dari kebanyakan Yahudi dan Nasrani itu. Di lain sisi, kalau saya coba dialektikakan dengan NDP HMI itu kan Cak Nur mengungkapkan beberapa jalan untuk sesungguhnya manusia itu kan sama saja. Yang membedakan itu adalah pada tingkat ketakwaan. Takwa itu dalam pandangan Cak Nur adalah kualitas. Artinya kualitas itu menjadi satu ukuran kemuliaan seseorang, dan kualitas itu tidak dilabeli pada kepercayaan dan agama masing-masing, tetapi dilihat pada sejauh mana dia punya kualitas hidup, maka itulah yang termulia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini 1 menit lagi, untuk gender saya kira memang menjadi kajian yang sangat dibutuhkan saat ini, tidak hanya pada persoalan interaksi sosial dan ruang-ruang yang harus dibuka untuk setiap perempuan, tetapi saya kira juga di semua segmen harus masuk pada wilayah itu. Nah, yang terakhir untuk saudaraku Ilo, ya, Ilham Jupri, pokoknya maju terus. Algoritma memang sangat dibutuhkan dalam organisasi modern. Hanya saja memang begini sarannya, kalau saya tidak usah diskusi dengan para senior itu, yang harus Anda diskusikan adalah mereka yang saat ini aktif di tingkatan cabang dan Batko serta PBHMI. Nah, untuk mengajukan konsep ini ke HMI itu paling tidak harus melalui forum resmi di HMI. Apakah nanti di plenonya, kemudian dia menjadi bahan pokok yang itu dikaji dalam Kongres HMI. Dan saya kira kalau di Kongres HMI sudah disepakati, sudahlah, senior mau sepakat atau tidak sepakat, maka itu akan uji coba pada tingkatan kepengurusan. Saya kira top apa yang menjadi temuan, taruhlah katakanlah seperti itu, dan saran dari saudaraku Ilo itu. Silakan, saya akan support, dan kita juga punya pengalaman tentang itu, bahwa sesuatu konsep itu kalau mau dimasukkan untuk menjadi pedoman di HMI, ya tidak usah diskusikan banyak dengan para senior tadi itu, yang sedikit banyaknya mungkin terganggu zona nyamannya. Sudahlah, kita berjuang, masukkan di forum kongres. Saya kira
di situ akan ditetapkan dan jadi pedoman. Saya kira itu Pak Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini selama bulan Februari tidak berhenti. Mudah-mudahan Sabtu yang akan datang, Kak Bahar, terus Indah, siapa lagi, Saudari Bece, terus Saudari Neni bisa berkenan membahas bagaimana peran-peran perempuan di HMI. Karena insya Allah hari Sabtu mendatang kita akan mengundang kita semua terkait dengan diskusi dan bedah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Yusri terkait dengan kader insan cita membedah pola perkaderan HMI cabang Goa Raya, dan kita akan memohon kesediaan Kakanda Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa. Beliau adalah Presidium Kahmi Sulawesi Selatan dan juga Kepala LPPM STAI DDI Kota Makassar. Dengan berakhirnya beberapa ulasan dari Kak Bahar tadi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua. Ada Ketua Umum HMI cabang Buta Salewangan, ada juga adalah Saudara Karim, Saudara Ovan, Kak Bahar, dan kita semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentu diskusi ini adalah yang pertama dan ujungnya nanti kita akan kembali mengundang kita semua untuk menuliskan sekali lagi pandangan-pandangan kita, buah-buah pikiran kita terkait dengan HMI, meneruskan tradisi menulis buku bersama di 2020 dan di 2021. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu diskusi kita ada hal-hal yang kurang, dan terkhusus kepada Kak Saleh, terima kasih walaupun beliau masih pagi sekali baru selesai salat subuh di Connecticut, beliau bersedia bersama-sama dengan kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.